Oke, kita akan bahas yang pertama, sahabat sekalian ya. Yang pertama nih, katanya bisnis jaringan AWM itu kan markup harga produk ya. Ngapain kamu join beli produknya dan sebagainya? Itu produknya kan sudah dinaik-naikin harganya ya. Lebih baik kamu beli produk di toko atau di marketplace atau di mana yang lebih murah. Ya, itu katanya ya. Nah, sahabat sekalian, kita akan lihat dulu apa bedanya sih antara bisnis konvensional dan juga bisnis jaringan, ya. Nah, yang pertama nih, saya contohin sebuah kecap, ya. Kita bicara bisnis konvensional. Teman-teman sahabat sekalian, saya yakin Anda semua tahu, ada sebuah merek kecap, ya, yang ada di gambar. Ya, kalau Anda beli kecap itu hari ini di toko, itu harganya ya sekitar belasan ribu rupiah per satu botolnya. Tapi apakah Anda tahu bahwa harga kecap itu keluar dari pabrik itu harganya cuma ribuan rupiah? Ya, kebetulan saya punya teman pabrik kecap ini ya. Jadi cuma ribuan rupiah ternyata harganya. Sementara kita beli di toko harganya berapa? Belasan ribu rupiah, ya. Nah, pertanyaannya kenapa bisa naik berlipat-lipat kali lipat harga kecap itu gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat inilah rantai distribusi bisnis konvensional. Ya, jadi dari pabrik ya itu diarahkan ke distributor tunggal, kemudian diarahkan ke distributor wilayah atau distributor cabang, baru sampai ke toko, baru sampai ke Anda ya sebagai konsumen. Nah, Anda bisa lihat jalur distribusinya ini, kalau yang saya perlihatkan inilah simple ya. Pada dasarnya sebenarnya ini panjang sekali jalur distribusinya. Ya, apalagi pabriknya misalnya di pusat ya, kemudian sampai ke daerah itu waduh panjang sekali jalur distribusinya. Dan sahabat sekalian, sangat wajar bahwa setiap rantai distribusi itu ngambil keuntungan kan. Dari pabrik distributor tunggalnya ngambil keuntungan. Kemudian distributor wilayah cabangnya juga ngambil keuntungan. Kemudian tokonya juga ngambil keuntungan. Seperti itu. Nah, sehingga harganya sampai ke Anda itu udah berlipat-lipat kali lipat ya, seperti yang saya contohkan tadi ya. Nah, lalu pertanyaan sederhananya, ya apakah harganya ini tidak di markup untuk Anda sebagai konsumen? Ya, ternyata harga barang sebuah bisnis konvensional yang dipasarkan dengan cara konvensional ternyata juga di markup berkali-kali lipat, bahkan mungkin lebih tinggi gitu loh. Nah, hanya saja markup harga produk di bisnis konvensional itu keuntungannya dinikmati oleh segelintir orang, yaitu ya para distributor wilayah cabang, toko dan sebagainya itu, sahabat sekalian ya. Nah, lalu bagaimana dengan bisnis jaringan seperti AWM? Ya, kita tahu bersama bisnis jaringan seperti AWM memiliki beberapa produk. Satu contoh, kita punya produk unggulan yang pertama kali kita luncurkan yaitu Vireco ya. Vireco itu dari pabrik ya kan, di pabrik diarahkan kepada distributor tunggal. Jadi distributor tunggalnya itu adalah AWM Star Life. Jadi AWM ini adalah distributor tunggal ya untuk produk Vireco misalnya atau produk yang lainnya, sahabat sekalian. Karena tidak ada perusahaan lain yang memasarkan memang Vireco ini lagi. Ya, jadi sebuah perusahaan bisnis jaringan biasanya adalah sebagai distributor tunggal dari sebuah produk. Ya, nah, yang menarik ya, perbedaannya adalah dari distributor tunggal itu tidak melalui jalur distribusi yang panjang tadi. Jadi dari distributor tunggal itu langsung dialihkan kepada distributor atau sekaligus sebagai konsumen, yaitu Anda semua, sahabat sekalian ya. Nah, itu menariknya. Jadi langsung dari distributor tunggal diarahkan kepada distributor yang sekaligus juga sebagai konsumen, yaitu Anda semua sekalian ya. Dan dalam bisnis jaringan, Anda sebagai seorang distributor yang juga sekaligus adalah konsumen, itu diperbolehkan mengajak distributor atau konsumen yang lain untuk mengembangkan bisnis. Ya, dan ketika Anda mengembangkan bisnisnya, ya harga produknya sama dari Anda kepada mereka semua itu harganya sama, tidak berbeda, ya kan? Namun Anda akan mendapatkan benefit ya berupa keuntungan, ya kan? Jadi harga produknya juga sama-sama dinaikin dari pabrik tentunya sampai ke Anda itu juga sama-sama dinaikkan. Ya, tapi dalam dunia bisnis jaringan itu ada maksimum kenaikan yang tidak boleh melebihi aturan daripada DP Rindak, sahabat sekalian ya. Beda dengan bisnis konvensional. Dalam bisnis konvensional tidak ada aturannya. Ya, jadi toko itu mau menaikkan sampai puluhan kali lipat pun tidak ada masalah, sahabat sekalian. Tidak ada sebuah aturan yang mengatur ya sebuah harga barang dalam bisnis konvensional itu tidak boleh naik sekian kali lipat. Tapi beda dalam bisnis jaringan. Bisnis jaringan itu ada aturannya di DP Rindak. Tidak boleh lebih dari sekian kali lipat ya. Nah, jadi itu aturannya. Jadi terbatas, markupnya itu terbatas ya. Nah, kelebihan daripada harga tadi, selisih antara harga tadi, itu kalau di bisnis jaringan diberikan kepada Anda sebagai distributor yang berprestasi, yang mampu mengembangkan bisnis Anda dalam jaringan ya. Nah, itu perbedaannya.
Nah, bedanya kalau Anda di bisnis konvensional sebagai seorang konsumen, Anda kan tidak punya challenge ya atau peluang untuk mengembangkan bisnis ya. Misalnya Anda beli di toko sebuah produk bagus di bisnis konvensional. Tiba-tiba Anda lihat produknya bagus, Anda rekomendasi kepada teman Anda. Ya, nggak mungkin Anda bisa mendapatkan keuntungan. Anda mengajak teman Anda beli di toko tersebut, Anda nggak akan dapat keuntungan apapun. Ya, nah beda dengan bisnis jaringan. Ya, jadi dengan bisnis jaringan, Anda bisa mendapatkan keuntungan itu dalam bentuk bonus dan reward sahabat sekalian ya. Nah, jadi kita sudah bongkar paradigma yang pertama, yang katanya adalah bisnis jaringan AWM itu markup harga produk. Ya, jawabannya apa? Jawabannya memang betul, tapi tidak sebesar bisnis konvensional. Ya kan? Dan bedanya adalah di bisnis jaringan AWM ya, peningkatan atau selisih harga produk tadi dikembalikan kepada Anda sebagai bonus dan reward yang Anda juga bisa nikmati jika Anda berprestasi sahabat sekalian ya. Nah, inilah paradigma yang pertama ya. Dahsyat kan ya?